Oke, selamat siang, pagi, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita di sini mau bahas soal modul 3 ya, buku Agus ya, Pak Agus, itu tentang utang usaha. Nah, ini kan tentang utang usaha ya, beda sama yang pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kan dia piutang ya. Nah, kebetulan aku pengen mandu kalian nih untuk gimana sih cara ngisinya gitu kan. Nah, sebenarnya ya, ini untuk utang usaha itu lebih simpel. Kenapa? Karena jika kita lihat di soal ya, kalian bisa lihat di halaman 50 ya kalau di PDF, tapi kalau di buku itu halaman 48 ya. Nah, ini ada 3 modul ya yang untuk tugas ya. Ini kebetulan juga tugas kita kan. Nah, aku bantu bahas nih. Nah, di sini ya kalau misalkan M1 ada M2, M1 ini untuk nanti ya, yang ini untuk catatan pemeriksaan. Terus yang kedua itu M1.1. Nah, ini seperti kemarin ya, kita nguji daftar konfirmasi. Nah, sedangkan kalau yang ini schedule utama ya M1. Terus yang M2 itu gimana? Nah, M2 itu untuk ringkasan hasil konfirmasi positif ya. Nah, ini untuk sekilas ya soal eh, kertas kerja auditnya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan yang untuk yang bukti-buktinya gimana? Nah, ini kan di buku 2 ya. Nah, kalau di buku 1 itu di halaman 88 atau kalau di bukunya itu halaman 82 di sini ya. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau misalkan di sini di modul 3 itu persediaan itu gabung sama utang usaha. Nah, tapi karena kita mintanya utang usaha ya, karena tugasnya utang usaha, sebenarnya kita fokusnya itu di halaman 81 dan halaman 82. Nah, terus apa nih kira-kira yang pertama harus kita lakuin? Nah, sebenarnya kita lihat dulu nih dari konfirmasi dulu ya. Di halaman 52 buku kedua ya, di bawah hasil dari ini kertas kerja auditnya. Nah, di sini kita kita lihat ya, kalau misalkan yang khusus untuk yang bagian ini konfirmasi hanya dua ya, itu PT Flora dan PT Yuki. Nah, itu satu keuntungannya buat kita. Berarti kan memang kesimpulannya PT Meta ini dia jarang utang. Ya berarti dia lebih sering beli cash. Nah, kita bisa lihat nanti ya ada buktinya. Pertama kita lihat konfirmasi dulu, itu step pertama ya. Karena kita pengen tahu nih saldo kita itu cocok nggak gitu kan. Nah, di situ pertama. Terus kan di soal ini ya, di soal kebetulan itu di buku 2-nya itu pertama kita harus kerjain yang bagian M1.1-nya ya, mulai dari M1.1 di sini ya. Nah, di soal itu udah dikasih tahu nih jumlah per klien dan jumlah Flora dan PT Yuki. Itulah adalah 186.500.000 dan 101 juta. Nah, terus kita lihat dulu ya untuk konfirmasinya. Nah, kita kirim konfirmasi sebagai KAP kita, Edson dan rekan, kita konfirmasi keduanya ke PT Yuki dan PT Flora. Nah, untuk PT pertama kita PT Flora, itu kan saldonya 186.500.000 nih, ya. Nah, di sini kira-kira ternyata dibilang sama si PT Flora itu udah cocok ya, ada cocok di sini. Oh, berarti fine. It's okay lah ya. Berarti tidak ada masalah. Nah, berarti kalau udah tidak ada masalah, berarti nanti kita ngisi di M1.1 ya. Ini step pertama kita confirm balance ya di sini. C. Nah, terus berarti tidak ada perbedaan. Nah, terus nanti yang di sini pengeluaran setelah tanggal neraca nanti kita lihat di buktinya. Terus kita cek dulu nih si PT Yuki. Nah, PT Yuki itu gimana? PT Yuki kita cek dulu. Nah, sorry. Nah, PT Yuki di bawahnya dibilang nih ternyata saldo yang utang usaha itu 101 ternyata tidak cocok. Kenapa? Di sini ya ini agak kecil ya. Dibilang di sini itu harusnya utangnya itu 138.500.000. Oh, ada perbedaan nih. Nah, ternyata ada perbedaan nih dari PT Yuki-nya. Berarti kita di sini tulis ya report difference. Nah, itu berapa? Nah, di sini ya ada catatan pemeriksaannya. Itu pertama yang dicatat itu 101, tapi dikonfirmasi 138. Berarti ada selisih nih. Selisihnya itu sebesar 37.500 ya. Ada perbedaan di sini. Oke, berarti
Ini udah cukup ya konfirmasi pertama untuk M1 kita udah bisa ngisi ya. Terus gimana nih yang di tabel sebelahnya nih yang pengeluaran setengah tanggal neraca. Oke. Kita cek di buku 1. Nah, di buku 1 ini ya, kita tinggal lihat di halaman 81 dan 82. Tapi kita lihat di 82 dulu. Karena apa? Di 82 ini ada keterangan ya. Untuk memulai pengujian kewajaran utang usaha, saudari Esther itu memberikan informasi bahwa perusahaan punya 2 pemasok, yaitu PT Flora dan PT Yuki untuk utang usahanya ya. Nah, rincian utang usahanya ini ada di sini ya. Ini ada PT Flora, ini 186 juta ya saldo akhir per 31 Desember. PT Yuki juga 11 per 31 Desember. Ini ada rincian-rinciannya. Nah, ini ya. Ini sudah jelas di soal. Ternyata tanggal 2 Januari itu tanggal 2 Januari ya 2013 itu kita mengirim konfirmasi utang usaha 2 pemasok tersebut. Nah, kurang dari 10 hari ternyata sudah dapat konfirmasinya dari PT Flora dan PT Yuki. Tadi ya, konfirmasinya udah jelas tadi ya kalau misalkan PT Flora itu confirm balance, tapi kalau misalkan si Yuki itu revert difference. Nah, kenapa? Nah, nanti kita cek lagi. Nah, di sini ternyata kita juga menguji pengeluaran bank. Berarti kita melakukan subsequent payment ya di bank. Gimana tuh? Ternyata kita cek ada pembayaran atau pelunasan di utang usaha saldo per 31 tadi ini. Saldo yang ini ya, ini dan ini juga. Nah, ada beberapa pelunasan. Nah, PT Flora ternyata sama si PT Peta itu dibayar lunas. Oke, berarti ini kan setelah tanggal neraca ya, setelah tanggal 31 Desember. Berarti kita nanti tulis di sini nih. Tulis di uh, tulis di sini nih ya. Nah, itu ada ya 186. Berarti ini kan kita pakai cek ya. Maka kita di sini kasih R. R itu apa? R itu nih bukti pemeriksaan pengeluaran kas dan bank. Nah, tapi kalau misalkan dari bank ini kan kita dapatnya ini ya dari apa? Dari pengeluaran bank. Berarti kita bisa cek dulu nih. Ya, berarti kan ini udah dibayar dulu nih. Tapi kan ini pengeluaran setelah neraca. Sedangkan kalau misalkan PT Yuki ya, PT Yuki itu dia ada 2 kali ya pembayaran tanggal 7 dan tanggal 21. Ya di sini ya, ini ada juga catatannya ya. Nah, itu sebesar 420 dan 20 juta. Berarti kan totalnya 40 juta. Kita sudah melakukan pemeriksaan. Nah, berarti tinggal ditambahin dapatlah 226 juta 500 itu untuk apa namanya? Pembayaran setelah tanggal neraca. Nah, setelah kita udah meriksa, berarti kita concern pertama kita adalah bagaimana nih ternyata di sini ya yang cukup untuk apa jadi perhatian itu adalah PT Yuki. Kenapa? Karena ada perbedaan sebesar 37 juta 500. Nah, ini gimana nih? Nah, pertama kita setelah dari M1.1 ini kita kan sudah ngasih catatan pemeriksaan nih ada di buku hal ini. Nah, terus kita ke M1.2, kita ngisi dulu. Ya, di sini pengiriman pertamanya tanggal 2 Januari, terus jumlah konfirmasi tadi kan cuma 1 ya, karena PT Floranya sesuai, kita lihat lagi di ini ya. Nah, PT Flora sudah sesuai, kita isi aja 186 juta. Terus kita di sini ya, hasil konfirmasinya dijumlahin. Oh sorry, ada selisih yang dikonfirmasi, selisih. Nah, tadi ya revert difference-nya itu hasil dari yang ini ya, yang si PT Yuki-nya bilang katanya itu 138 ya. Nah, sorry, 138 ya. Berarti kan di sini kita tulis di M1.2 itu sebesar 138. Berarti kan selisih catatan dengan kliennya tadi ya 37 juta 500. Oke. Selisihnya segitu. Nah, berarti total kirimnya itu total tadi ya, total usaha kita dikirim itu 28 juta 750. Sorry, 287 juta 500. Nah, presentasinya nanti kalian tinggal dibagi ya, ini bagi ya, ini antara ini dibagi. Nah, ini ya, gampang ya, ini dibagi. Nanti kalian lanjut aja total utang usahanya. Oke, udah semuanya, berarti kan udah kita isi. Nah, presentasi setahun lalu ini kalau nggak salah ada di soal ya, kalau nggak salah ya. Tapi itu nggak usah diisi juga nggak masalah sih sebenarnya. Karena kan kita butuh presentasi tahun berjalan. Tapi ini ya presentasinya ada 44,9%, ada 65,95%, ada ini 0,10 dan 100% di sini. Ini pasti 100%. Oke, kembali ke pos ternyata tidak ada, tidak kembali ya, tidak ada. Berarti kan memang sudah. Cuman ada 2 ya, report
difference dan confirm balance. Itu PT Flora itu confirm balance, sedangkan PT Yuki-nya preferred difference. Oke, sudah selesai M1 dan M2, kita tinggal ke M1 saja ya, schedule utamanya. Nah, gimana sih kita tadi ada ini ya, nih ada sedikit perbedaan. Nah, kita cek dulu nih. Nah, gimana itu bisa beda kan? Nah, kita cek di buku 1. Nah, kita cek di buku 1. Nah, kalau di sini ya sudah jelas kalau di percatatan dari staf akuntan dari PT Peta itu 101 ya juta. Nah, ada rinciannya, ada sini saldo awalnya itu 211 juta ya. Sedangkan kalau di sini ya si pelunasannya itu ada 2 kali 125 juta dan di tanggal berapa tuh? Tanggal 10 Desember dan 28 Desember ya. 3 juta 750 juga ada. Nah, ada pembelian nih. Nah, ini. Nih ada 5 juta 52 juta 250. Nah, kita gimana cara ngoreksinya? Nah, kita tadi kan udah konfirmasi. Berarti kita ke halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya itu ada statement ya. Kita lihat di bagian yang ini. Nah, bagian ini ya. Ternyata di sini kita lihat dulu tanggal 31 Desember 2012 yang telah membeli 50 unit medium convert 160 cm 900 dengan harga satuannya itu 950 per 1 unit dari PT Yuki. Oke, pesanan tersebut belum datang sampai perhitungan fisik dilakukan. Di sini ya, kalau misalkan perusahaan biasanya itu fisiknya itu dilakukan per 31 ya. Nah, per 31. Nah, tetapi ternyata saudari Esthernya itu sudah mencatat pembelian gitu pada tanggal 31 Desember, padahal barangnya belum sampai. Nah, jadi intinya itu ternyata barang itu sampai kalau di sini ya untuk pembelian kalau sudah sampai itu sudah dicatat sebagai utang. Berarti FOB destination juga ternyata ya pembeliannya sama dengan piutang kemarin ya. Piutang juga FOB destination. Berarti pembeliannya juga FOB destination. Nah, tapi saudara Andi akan mencatat saudari Andi akan mencatat saat barang sampai di gudang. Berarti kan FOB destination ya untuk pembeliannya ya. Nah, di sini berarti ada kesalahan nih, ada kekeliruan dari staf akuntansinya itu saudari Esthernya. Nah, berarti betul nih, berarti si PT Yuki itu benar ada perbedaan. Kenapa? Karena si PT Peta ini memang ada salah di staf akuntansinya. Ya, oke, kita tinggal lanjut ya. Oke, lanjut mungkin. Nah, ketika udah tahu begini, nah kita tinggal yang step ketiga ya. Tadi kan pertama hasil konfirmasi. Kita lihat konfirmasi dulu, terus isi M1.1 dan M.2. Terus yang kedua kita lihat tambahan ya, saldonya ya, saldo sama ini keterangan tambahan ya di buku halaman 81 dan 82. Oke, kita lihat di buktinya. Nah, di buktinya ini dokumen ya, kita dilihat di halaman 96. Nah, 96 itu kita lihat apakah ada pembelian. Oke, di sini order pembeliannya itu sudah ada ya. Ini ada 50 juta tadi ya. Ini yang jadi masalah kita nih. Ternyata ada perbedaan. Berarti kan nanti akan mengurangi utang usaha kita kan, karena barangnya belum sampai tadi ya. Berarti ini nanti kita lihat. Terus ini ada VT Flora kita lewatin ya. Kenapa? Karena kita fine gitu ya, fine. It's okay gitu. Nah, di sini kita cek di order pembelian ini PT Mahoni pembeliannya tunai ya. Nah, maka aku bilang tadi ya, kalau PT ini tidak suka utang, utangnya cuma sama 2 perusahaan, PT Flora dan PT Yuki. PT Opa ini sudah tunai juga. PT Yuki ya di sini. Nah, PT Yuki sudah ada order pembeliannya, memang ada sedikit ada order pembelian, ada buktinya itu nomor 0084. Nah, itu medium comfort ya tadi yang 50 unit dan harga satuannya 950. Berarti totalnya 4 juta 750. Nah, tapi ingat ya, ini harus ada PPN masukan ya, fed in. Karena PT ini adalah PKP ya, pengusaha kena pajak. Ingat. Berarti kan totalnya 5 juta 200 52 juta 250. Oke, berarti ini yang harus dikoreksi ya.
Nah, setelah itu kita lihat di laporan penerimaan barang ya. Di sini juga barangnya ya belum, harusnya di sini ada kesalahan juga ya di PT Andi, si Andinya. Kenapa? Karena di sini nih PT Yuki-nya ditulis nih. Nah, ini juga ada salah keliru dari PT Andi karena tadi ngikutin si saudara Esther. Saudara Esther itu kan bilang katanya langsung nyatat kan pas pembelian padahal barangnya belum sampai. Nah, itu konfirmasi dari PT Yuki-nya ya. Nah, terus kita udah ngeliat dokumennya, berarti kita boleh melakukan koreksi. Nah, koreksinya itu ya kita lihat di ini order pembelian PT Yuki-nya aja. Cukup dilihat dari sini, udah ya. Berarti kita tinggal buat nih accounts payable pada VAT inventory dan VAT in ya, pajak masukannya. Nah, kenapa nih di sini ada pajak masukan tadi ya? Nih di sini kita ambil dari sininya aja. Berarti kita account payable yang kita kurangin sebesar 52.250.000. Terus inventory-nya ini ya jumlahnya. Terus PPN-nya ini yang sini ya, 10% dari inventory-nya itu 4.750. Nah, ini mengkoreksi 50 unit medium comfort 160 cm dari PT Yuki yang belum diterima. Berarti nanti di sini PT Yuki-nya di sini ya, kita koreksi 52.250. Nah, terus secara otomatis ya kalau kita logikan pertama, ini berarti ngurang ya. Ngurang jadi 48.750. Nah, sedangkan tadi ya itu si PT Yuki-nya bilang katanya itu utang kita tuh harusnya 138. Loh, kenapa? Padahal kita aja itu memang ada salah sih gitu. Tapi kan salahnya karena pencatatan doang kan. Nah, sedangkan harusnya utang kita itu secara audit itu di tahun 2012 itu 48.750 gitu kan. Nah, kenapa ada salah lagi ya kira-kira? Oh, ternyata ini masalahnya ada yang kedua ya. Nah, ini tambahan step keempat itu adalah kita cari masalah tambahan. Kenapa masih ada terjadi perbedaan. Nah, kita lihat di bukti pengeluaran kas ya. Karena lagi-lagi ingat utang usaha itu ada sama dengan piutang juga, pasti hubungannya dengan kas kan, pembayaran kas pengeluaran. Nah, kita lihat di bukti pengeluaran bank. Ya, di sini ya ingat kita lihat si PT Yuki-nya ya. Kalau PT pengeluarannya udah fine lah, nggak usah dipikirin lagi gitu. Nah, di sini ya PT Peta itu udah ada ini ya melakukan bukti pengeluaran bank. Itu ada dari ini ya, dia sudah disetujui dan diterima oleh staf ini ya, kasir dan mungkin staf keuangannya ya. Kita asumsikan di Pak Dedi sama Pak Agus ya, yang buat nih Bu Trinita. Nah, di sini udah dibayar nih PT Yuki itu tanggal berapa? Tanggal 10 Desember 2012. Itu pembayaran utang dengan bilet giro itu sebesar 125 juta. Nah, sedangkan tadi ya itu kan di apa? Di catatan ada pelunasan ya kan? Sebelumnya itu di atas ya di halaman di halaman ini ya. Halaman nanti kalian cek itu ada pelunasan. Nah, ya. Karena pelunasan yang di PT Yuki halaman 82 ya, itu kan ada tuh di buku buku apa ya, buku utang usahanya ya, buku pembantu ya. Nah, berarti memang ada bukti pengeluaran bank. Nah, ini kan harus diingat ya teman-teman, kalau misalkan melakukan pemeriksaan itu kita harus pakai dokumen dari pihak ketiga. Sedangkan ini kan dokumen pihak pertama, tapi kita lihat dulu gitu, tidak masalah. Nah, terus di sini juga ada nih pembayaran utang usaha PT Flora. Oke, PT Flora udah fine ya. Kita nggak usah mikirin lagi karena memang dia sudah bilang confirm balance. Itu benar. Oke, ini bukti pengeluaran bank PT Yuki. Nah, teman-teman hati-hati ya untuk buktinya ini jangan sampai salah ya. Ingat, ini transfer ke bank, ini bukan merupakan sebuah, ini bukan pelunasan ya, bukan pelunasan. Nah, pelunasan. Yap. Kenapa? Karena di sini tidak ada keterangan ya. Keterangan di sini hanya transfer ke bank mandi. Nah, sedangkan kalau yang sebelumnya itu kan dia transfer buktinya contoh ya, di sini kan pembayaran utang dengan bilet giro. Nah, ini kan berarti bukan pembayaran utang. Maka jangan sampai ini dimasukin di sini ya. Jangan sampai. Karena apa? Ini nanti ngaruh ke kas di modul keempat itu nanti ya. Jangan sampai terjebak. Nah ini bukti pengeluaran terakhir ya. Oh, oke, bukti pengeluaran terakhir ini adalah bukti pembayaran yang hutang ya. Nah, pembayaran utang.
Itu tanggal 28 Desember. Oke, berarti masuk di periode Desember 31 Desember ya. Sampai 2012 ya ini. Nah, pembayaran hutang dengan bilik giro nomor 10958 itu 37.500. Nah, berarti kan di sini ada pengeluaran bank ya. Nah, kita back lagi ke ini ya, ke tadi ya. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini ya udah ada ya. Berarti benar emang ada pencatatan di buku pembantu utang usahanya dan juga di bukti pengeluaran bank tadi ya. Sudah diotorisasi. Berarti memang ada pencatatan. Nah, tapi kita ingat ya, dokumen yang relevan dan reliabilitas itu adalah dokumen yang ada yang kita terima dari pihak ketiga. Nah, gimana tuh kalau misalkan yang pihak ketiga? Berarti kan otomatis kita harus melihat apa kira-kira? Ya betul. Kita harus lihat dari rekening banknya, bank ya, rekonsiliasi banknya. Oke, itu ada di modul keempat ya. Jadi kita harus ada agak sedikit agak sedikit terbang ke modul keempat ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman harus tahu ya, kita lihat di halaman 100. Oke, di sini ya. Di buku Bank BNI karena kita ini ya, kita kan pakai Bank BNI ya. Ya, kita sama rekening koran nih. Ini ada ya. Ada rekening koran dan juga ada buku bank. Nah, buku bank ini dia dibuat sama pihak internal ya, internal PT Peta. Nah, akan sangat lebih bagus lagi kalau kita lihat di bagian ini ya, rekening korannya ya, langsung dari Bank BNI-nya. Nah, ini yang bisa kita pakai. Ini juga nggak masalah, tapi ingat ya, pesan aku tadi, kita harus pakai apa dari pihak ketiga ya, karena lagi-lagi pihak ketiga itu lebih ini ya, lebih relevan. Ya bukan lebih ini ya, lebih relevan dan reliabilitas. Jadi buktinya itu lebih bagus. Tuh. Oke, tadi ya ada pembayaran. Kita lihat dulu rekening korannya ya. Di sini ada kita cari dulu setoran tarikan yang harga 125 sama berapa 125 sama 37 ya, 37.500 kita cari di sini. Kira-kira ada nggak ya? Yang di bagian debit ya, kan pengeluaran. Oke, di sini ada nih. Tarikan clearing. Nah, di sini ada yang nampak ya. Nah, di sini ya, di tarikan clearing itu di rekening korannya berarti memang ada penarikan. Oh, berarti ini untuk pembayaran utang nih. Nah, sama yang di sini ini ada 137 juta. Nah, ini mungkin bisa jadi apa ya? Sedikit informasi buat kita kalau memang ada pembayaran utang dan bukan dan mungkin kita bisa ngambil kesimpulan kenapa utangnya tadi kok beda banget gitu. Nah, terus kita lihat di buku Bank BNI. Ya, di sini juga ada nih ya, di sini ya. Di ini pembayaran utang pada PT Yuki itu 125 juta ya. Nah, ternyata di sini ya, di sini memang ada nih tarikan clearing. Nah, tarikan clearing itu berarti pakai bilet giro gitu kan. Nah, ini berarti memang ada nih pembayaran utang. Oke, berarti di sini memang sudah dilakukan pembayaran utang oleh si PT Peta ke PT Yuki, bilet giro tadi ya. Nah, terus oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ya, teman-teman, untuk yang pembayaran utang ya hati-hati lagi-lagi untuk si ini ya, si pembayaran PT utang PT Yuki ini ya, kita sudah melakukan pembayaran utang gitu. Tadi yang 125 juta berarti clear kan. Nah, yang kedua tadi ada yang yang utang yang kedua yang 30.750. Nah, di sini ya teman-teman itu dilakukan pada tanggal 28 Desember. Oh, berarti benar nih, benar-benar. Kenapa? Karena di sini ya ada pembayaran utang di buku Bank BNI, di buku pencatatannya si PT Peta. Nah, tapi kita lihat dulu ternyata di rekening korannya gimana. Nah, di rekening korannya memang di sini ya ada tarikan clearingnya itu. Nah, dari tanggal 28. Oh ya, ini sorry. Ini kalau yang 125 ini sudah aku tambahin ya biar lebih jelas. Nah, ini sudah di gimana ya? Pakai teks aja ya.
pakai teks coba. Nah, ini di sini ya, aku tambahin 125 ini sudah dicairkan PT Yuki ya. Nah, makanya di sini ada tarikan clearing. Nah, aku tambahin ya. Nah, ini sudah sudah dicairkan PTP itu. Makanya di sini ada tarikan clearing gitu. Nah, sudah dicairkan si PT Yuki-nya. Nah, terus kalau yang ini ya, tadi kan di sini ada 37 juta ya, 500 udah dibuat bilet gironya, tapi kok di sini nggak ada nih tarikan clearing kayak yang di 125 juta nih tentang PT Yuki-nya. Oh, berarti memang ini kan karena bilet giro ya, ingat asumsinya pertama. Berarti memang PT Yuki ini dia tidak ya, PT Yuki aku tambahin ya. Nah, PT Yuki yang ini ya, PT Yuki belum mencairkan bilet gironya ya, BG-nya. Nah, belum mencairkan bilet gironya. Nah, sedangkan memang kita sudah melakukan bilet giro tadi ya, tapi memang belum dicairkan. Berarti memang di sini yang harus kita itu hanya melakukan koreksi terhadap ini ya. Koreksi terhadap yang ini aja, yang ini tadi yang belum diterima ya, medium comfortnya. Berarti untuk ini fine. Nah, kenapa aku bilang ini tidak perlu dikoreksi? Nah, jadi gini, coba kita hitung secara manual ya. Kita kembali lagi ya. Berarti kan ini ada ini ya, PT Yuki-nya belum melakukan penarikan. Nah, belum melakukan penarikan karena bilet gironya mungkin entah banknya tutup atau mereka belum tahu, kita belum ngasih tahu, tapi memang kita udah ngelakuin ke bilet gironya. Itu kalau misalkan di pengakun itu ingat ya, deposit in transit atau iya deposit in transit. Bukan deposit in transit apa ya? Mungkin tarikannya belum ditarik lah gitu ya. Nah, di sini ya, ini kan itu udah melakukan pembayaran. Kita udah pakai bilet giro juga di sini. Nah, tadi di buku 2 ya, kan dia bilang konfirmasinya itu katanya 138 menurut si PT Yuki. Kenapa bisa 138? Kita aja ya, kita coba hitung. Ini kan saldo awalnya 211 juta ya, 11 juta 250, terus dikurangin dengan pelunasan 125 ya, udah dihasilkan tadi jadi 86 ya di sini. Nah, 86. Nah, nanti kita asumsi ini ya, ini tidak di apa ya? Ini tidak ya, karena ini belum dicairkan, belum. Nah, ini belum dicairkan. Nah, ini belum dicairkan. Jadi memang ada sedikit ini ya, kendala juga di sini. PT Yuki-nya belum dicairkan di sini. Nah, berarti memang kita ya langsung 86 ya. Ini dicoret aja dulu 86 ditambah sama 52,25. Oh ya, berarti ini memang kalau misalkan secara perhitungannya jika ini ya ini kalau misalkan ini ya nah ini ditambah dengan dikurang ini ya, dikurang 56 terus ditambah sama ini. Nah, itu hasilnya nanti 138. Nah, itu menurut pencatatannya si ini ya, si PT Yuki. Berarti memang ya teman-teman, ini sepertinya memang ada si PT Yuki itu tidak mengakui ini nih, tidak mengakui pembayaran BG-nya ini. Berarti memang tadi ya belum dicairkan. Belum dicairkan. Nah, berarti apakah kita perlu melakukan koreksi? Oh, tidak. Kenapa? Karena memang kita udah tadi ya di rekening koran dan buku banknya itu kita udah sudah melakukan bilet giro. Nah, ditambah dengan buktinya, bukti tadi pengeluaran bank. Berarti memang kita hanya melakukan koreksi untuk medium comfort saja ya. Berarti fine. Berarti kita asumsikan memang PT Yuki tidak dia tidak melakukan penarikan ya bilet gironya.
Oke, kita tinggal tambahin ya. Berarti di sini per auditnya ini PT Flora sama, ini sama, tinggal dikurangi 1 dikurangi 52,25 itu langsung ini dapat ya 48.750. Ditambahin ke bawah. Oke, berarti jumlah utang audit kita itu utang itu menurut audit itu 235.250. Nah, catatannya adalah nih kami telah melakukan konfirmasi utang 2 Januari dan subsequent payment dengan tanggal 1 dan ditemukan selisih. Nah, itu kita lihat di M1 tadi ya. Nah, menurut pendapat kami ini saldo utang telah disesuaikan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, itu kesimpulan auditnya. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi kesimpulannya memang kita hanya melakukan satu koreksi itu karena kesalahan dari saudari Esther ya sebagai staf akuntan karena dia mencatat terlalu cepat. Tapi dengan pembayaran tadi memang si PT Yuki-nya tidak melakukan pencairan giro. Jadi tidak kita sudah benar karena kita sudah melakukan sudah bayar pakai giro udah ditaruh di bank tapi memang si PT Yuki-nya itu dia tidak melakukan pencairan. Jadi fine kita tidak melakukan koreksi, yang koreksinya itu hanya satu saja. Ini mengkoreksi barang yang diterima tadi dari PT Yuki. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih sudah melihat videonya. Semoga bermanfaat dan membantu tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat.